Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Oke, baiklah. Sore. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berkumpul di Zoom meeting dalam rangka webinar Digital Society. Baiklah, saya sebagai moderator Devi Mandasari dan pemateri kita yaitu Erika Utami. Nah, tema kita kali ini adalah ayo belajar mencintai diri sendiri ataupun self love. Oke, Kak Dep, mengenai belajar mencintai, Kak Dep, ya. bentar dulu, jaringan nge-lag. Bentar. Bentar Kak, bentar, ganti dulu. Udah. Oke, baik. Kali ini materi kita yaitu ayo belajar mencintai diri sendiri atau self love. Oke, di zaman sekarang banyaknya anak muda atau di kaum milenial terlalu mencintai seseorang sehingga mereka lupa mencintai diri sendiri. Ya, mencintai diri sendiri sangat penting bagi kita karena kita harus bertanggung jawab kepada diri kita sendiri dan menjaga diri kita. Dan tahu hal buruk atau baiknya untuk diri kita sendiri yaitu ya diri kita sendiri. Jadi untuk kita mencintai diri sendiri itu sangat penting. Nah, dan parahnya banyaknya sekarang kaum milenial itu lebih mencintai seseorang sampai dia rela berjuang dan mati-matian demi seseorang tersebut dan parahnya mereka terlalu berjuang lebih keras daripada mencintai dan mengenal diri mereka sendiri. Oke, baiklah. Jika kalian penasaran, baik kita akan masuk ke pemateri yaitu Erika Utami yang akan dijelaskan dan diulas lebih lagi oleh pemateri kita. Kepada pemateri, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yuk mulai belajar mencintai diri sendiri atau self love. Artinya yaitu kita merawat diri, bertanggung jawab atas diri sendiri, menghargai diri sendiri, dan memahami diri sendiri. Alasan kenapa sulit untuk mencintai diri sendiri disebabkan oleh yang pertama itu terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain, lupa untuk mensyukuri nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kamu, merasa bersalah dan terpuruk dengan kesalahan yang pernah kamu lakukan di masa lalu, terlalu banyak berekspektasi sehingga kamu sering merasa dibuat kecewa dan akhirnya kamu menyalahkan dirimu sendiri. Dan kamu terlalu sering melihat ke atas sehingga kamu lupa bahwa masih banyak orang di dunia ini yang hidupnya jauh lebih menderita daripada hidupmu. Cara menumbuhkan self-love yang pertama itu terapkan self-care, menjadi mindful, tentukan batasan, maafkan diri sendiri, temukan tujuan dalam hidup. Dan keuntungannya yaitu mendapatkan kebahagiaan, menghilangkan stres dan kecemasan, menjadi diri yang tangguh, dan meningkatkan kepercayaan diri. Ada 4 aspek menuju self-love. Yang pertama yaitu self-awareness atau kesadaran diri. Kamu yang ingin meningkatkan self-love terlebih dahulu harus sadar dengan dirimu sendiri. Sadar di sini maksudnya yaitu kamu harus mengenal dan memahami karakter dirimu, apa yang menjadi kelemahan serta kekuatan. Yang kedua adanya self-worth atau harga diri. Suatu prinsip yang dimiliki oleh seseorang ketika ia sudah mengenal dirinya sendiri. Yang ketiga, self-esteem atau kepercayaan diri. Berbeda dengan self-worth tetapi masih memiliki hubungan. Self-esteem sendiri menurut Sentrok 2007 adalah hasil evaluasi kita terhadap diri sendiri. Hal ini termasuk dalam penilaian kita terhadap sesuai yang kita kuasai dan sesuatu yang kurang kita kuasai. Dan yang terakhir adanya self-care atau perawatan diri. Suatu tindakan yang dilakukan seseorang untuk menjaga kesehatan dirinya sendiri baik fisik maupun mentalnya. Manfaat mencintai diri sendiri yaitu
Yang pertama, menjadi lebih percaya diri, menjadi pribadi yang lebih kuat dan bahagia, lebih semangat dalam mengejar mimpi dan cita-cita, mudah berbaur dan berteman dengan orang lain, dapat menjauhkan diri dari pikiran negatif, stres, depresi yang dapat memiliki gangguan jiwa. Dampak dari self-love yang belum bisa mencintai diri sendiri yaitu menggantungkan kebahagiaannya pada orang lain, disepelekan orang lain, takut tidak disukai orang lain, tidak mampu mengambil keputusan, dan selalu merasa kurang. Di dalam self-love, ada yang namanya menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri merupakan suatu bentuk sikap untuk menghormati atau memandang penting diri kita sendiri, karena kita menganggap diri kita memiliki kualitas yang baik. Mindset untuk membantu agar lebih menghargai diri sendiri. Yang pertama, jangan abaikan kebutuhan diri sendiri, terus menjadi diri sendiri, abaikan komentar orang lain, dan kelilingi diri dengan pertemanan yang sehat. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah itulah tadi materi hari ini mengenai yuk belajar mencintai diri sendiri. Oke, sekarang kami membuka sesi tanya jawab bagi yang ingin bertanya ataupun ada yang ingin kita diskusikan akan dijawab langsung oleh pemateri kita. Boleh angkat tangan dan hidupkan mic-nya. Dipersilakan. Oke, kepada Michael dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada saya. Pertanyaan saya yaitu, kenapa sih kita harus lebih ke self love ya? Yang dimana kan kita tahu tuh tadi di self love dibilang bahwasanya manusia itu kita itu harus lebih mementingkan perasaan kita daripada mementingkan perasaan orang lain. Yang dimana kan kalau kita mementingkan perasaan kita ya berarti kita itu bersifat egois, kita akan diri kita sendiri tanpa mengetahui perasaan orang lain. Itu kaitannya tuh gimana tuh? Apakah bisa dibilang self love ini tindakan egois? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Michael. Pertanyaannya sangat bagus. Oke, selanjutnya apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Kak, ulangi judulnya apa? Judulnya Ayo Belajar Mencintai Diri Sendiri. Ya, berpikir dulu aku ya. Iya, kepada Dela Al-Isra Junaidi, dipersilakan. Iya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanya tentang mengapa kita harus mencintai diri sendiri, mencintai diri kita sendiri ketimbang mencintai orang lain. Coba Itu bisa saja, terima diulang kasih. pertanyaannya kepada Saudari Dela? Pertanyaannya, mengapa kita harus mencintai diri kita sendiri sebelum mencintai orang lain? Iya, oke. Terima kasih kepada Saudari Dela. Selanjutnya kepada Nabila Afia. Dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, apa sih yang harus dilakukan ketika kita itu belum mencintai diri sendiri, namun kita telah membenci diri kita sendiri? Ya, boleh disimpulkan pertanyaannya? Kayak apa yang harus kita lakukan ketika kita itu belum mencintai diri kita sendiri, tapi kita itu udah membenci diri kita sendiri? Oh, gitu ya, ya paham. Oke, pertanyaan terakhir. Hanya 3 pertanyaan saja. Hanya 3 pertanyaan, oke. Sesi pertanyaan kami. 3 dong. Sesi pertanyaan kami tutup. Baiklah, akan dijawab oleh pemateri yaitu Erika. Dipersilakan. Bagi yang bertanya, diperhatikan bagus-bagus dan dengarkan. Jika kurang puas, boleh dipertanyakan langsung dengan pemateri. Terima kasih. Sebelumnya di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Michael. Tadi bisa diulangi lagi pertanyaannya tentang itu apa? Mencintai diri sendiri Gimana tadi Michael, bisa diulangi? Michael?
Udah hilang orangnya. Saya apa Lanjut, itu Erika Tami? Tadi kamu bilang mencintai diri sendiri itu apakah merupakan apa? Sikap egois? Apa betul? Iya, Erika Tami. Betul. Menurut saya mencintai diri sendiri itu bukan berarti kita egois, melainkan kita tahu mana yang baik dan buruk untuk diri kita. Seperti dalam menjalin hubungan, kita lebih mawas diri agar wait. Tunggu, sabar. Saya potong dulu pertanyaan Michael, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nabila. Tadi pertanyaannya, apa sih yang harus dilakukan ketika kita belum mencintai diri sendiri, namun kita telah membenci diri kita sendiri? Apa betul, Nabila? Itu pertanyaannya. Iya. Yang pertama yaitu kita harus belajar memaafkan diri sendiri, yang dimana kita dapat melakukannya dengan belajar dari kesalahan yang pernah kita buat. Yang kedua, mencoba menerima pujian dari orang lain. Jadikan pujian seseorang terhadap kita sebagai motivasi agar kita bisa menjadi lebih baik di kemudian hari dan ucapkan terima kasih pada seseorang yang sudah memuji kita dan jangan justru menolaknya. Yang ketiga, menumbuhkan perasaan cinta terhadap diri sendiri dan yang terakhir, mengurangi kritik terhadap diri sendiri. Apa bisa diterima, Saudari Nabila? Oke, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Bella. Tadi pertanyaannya, mengapa kita harus mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain? Hal itu karena mencintai diri sendiri memang bisa membantu menguatkan jiwa dan hati kita dalam menjalani hidup, serta membantu kita untuk meraih kebahagiaan dalam hidup. Misalnya yaitu kita yang lebih peka dengan semua hal yang kita rasakan dan membantu kita untuk lebih mudah mengapresiasi hal-hal yang sederhana. Apakah bisa diterima, Saudari Della? Iya, bisa. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada semua peserta yang sudah bertanya dan terima kasih kepada pemateri kita Erika Utami. Apakah bisa diterima Michael? Belum bisa Materinya sangat itu ya. luar biasa. Oke, itulah tadi materinya. Semoga kita semua dapat mencintai diri kita sendiri daripada mencintai banyak orang. Ya, yang pertama kita lakukan yaitu cintai diri sendiri, kenali dirimu dan siapa sih dirimu sendiri. Setelah itu baru kita temukan orang yang kita cintai. Oke, sekian dari materi kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.